Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang security pada Bitnami Moodle. Jadi sebenarnya untuk Moodle secara umum itu security recommendation-nya bisa dilihat di halaman ini. Tinggal klik aja security recommendation Moodle di Google dan kemungkinan besar akan muncul halaman ini. Kemudian untuk isinya bisa dilihat di sini ya, sangat banyak sekali dan di sini sebenarnya yang ingin saya fokuskan adalah Security Overview Report. Jadi di dalam Moodle itu misalnya teman-teman ke dalam Site Administration. Jadi ini sebagai konteks Moodle yang saya buat di sini itu benar-benar masih polos dari Bitnami Moodle Docker. Belum saya apa-apain, belum saya tambahin data apa-apa, hanya baru saya jalankan. Dan sebenarnya tadi ada sih yang bagian register, tapi itu tidak terlalu penting. Jadi, cara untuk ke bagian security reports adalah kita ke site administration, kemudian ke reports, dan di sini ada security checks. Moodle secara default itu mayoritas security checks-nya udah oke, sebagian besarnya. Dan mungkin di sini ada beberapa hal yang nantinya akan diberikan warning. Contohnya adalah yang executable path ini. Coba kita lihat ya. Jadi untuk yang executable path ini, maka si Moodle ini itu bisa menjalankan sebuah program via graphical user interface-nya, via user interface-nya ini. Ya, dan ini itu bisa berbahaya. Oleh karena itu diberikan tanda warning. Tentunya untuk bisa menghilangkan status ini, ya tentunya ini pertama-tama bisa tergantung pemakaian ya. Kalau memang banyak hal yang perlu melakukan eksekusi program, mungkin punya Python program lalu dijalankan via Moodle, maka silahkan saja. Dan untuk lebih aman tentunya fitur ini, executable path ini dimatikan. Caranya adalah dengan memasukkan CFG prevent path, ya prevent exec path ke konfigurasi Moodle-nya. Jadi di sini saya ada konfigurasi Moodle dan ini sudah saya buat line of code-nya, misalnya saya jalankan di sini. Kemudian saya refresh untuk Apache configuration-nya, web servernya. Dan lalu saya kembali lagi ke sini dan saya refresh. Maka di sini akan memberikan status OK yang berarti sudah aman. Kemudian kita lanjut lagi, ini saya refresh lagi. Nah, sudah jadi oke. Kemudian mayoritasnya memang sudah oke. Di sini ada tulisan info. Kita coba lihat ya. Kalau untuk yang info ini intinya cuma diberitahu bahwa ada satu administrator. Dan saat administratornya itu adalah yang ini. Dia hanya ingin memberitahu hal tersebut. Kemudian di sini ada dua hal yang warning lagi. XSS trust user sama backup of user data. Jadi ini sebenarnya sih bukan hal yang benar-benar harus dihilangkan ya warningnya ya. Ini memang hanya ingin memberitahu bahwa ada hal yang berpeluang untuk menjadi security problem. Dan di sini ditulis bahwa ada dua pengguna yang harus dipastikan bisa dipercaya. Nah, jadi gimana? Kalau untuk yang XSS Trust ini, misalnya saya klik ya. Jadi di sini dikasih tahu bahwa ada dua pengguna, student 1 dan student 3 yang mana mereka bisa
memberikan bahaya XSS. Jadi XSS ini intinya nanti misalnya seorang pengguna, mungkin seorang murid, dan dia kemudian masuk ke sebuah halaman Moodle-nya dan dia mengakses suatu fitur, ternyata JavaScript yang diberikan server ada hal-hal yang berbahaya. Contohnya seperti malah diambil data-data yang sensitif, mungkin credit card number dan lain sebagainya. Kemudian di sini kalau misalnya saya coba, jadi dua pengguna ini itu saya assign sebagai manager di Moodle ini, student 1, student 3. Dan jika saya remove, maka ketika saya melakukan buka lagi di sini, saya refresh, maka akan menjadi oke dan tidak ada tulisan warningnya lagi. Seperti itu. Dan yang terakhir, backup of user data. Kalau yang untuk ini, maka hanya ya di sini diberitahu bahwa beberapa roles itu bisa melakukan backup data. Di sini backup role yang bisa melakukan backup data adalah manajer dan ini mungkin perlu diperhatikan. Yang ini tentunya tinggal dihilangkan aja ya kapabilitas manajer di sini. Tapi tentunya ini bukan hal yang benar-benar berbahaya dan harus dihilangkan. Ini mungkin beberapa hal yang mungkin akan menjadi resiko, tapi di sisi lain juga akan mempermudah penggunaan Moodle oleh sudut pandang administratornya. Jadi selain kedua itu yang tadi, maka hanya itu saja yang dari security checks-nya. Saya rasa untuk video kali ini saya hanya ingin membuat sebatas dari sudut pandang dari batasannya itu security checks saja. Jika ingin lebih lengkap dan lebih detail tentunya bisa dilihat di halaman ini. Oleh karena itu, sekian dari saya. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, maka silakan ditulis di kolom komentar. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.